Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah, sholihah, anak kurata ayun, yang cerdas, hebat, luar biasa, yang Ustazah Ani sayangi. Bagaimana sayang kabarnya hari ini? Tetap semangat? Tetap tersenyum? Tetap bahagia atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kali ini bersama Ustazah Ani dan si cantik Solihah Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ani, sehat nggak Ustazah? Happy puasa Ustazah. Selamat menjalankan pada puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solihah cantik Az-Zahra. Alhamdulillah Ustazah Ani sehat. Semangat untuk Solihah semuanya. Oke, semuanya happy puasa. Ustazah, kali ini kita mau belajar apa sih Ustazah? Itu mulutnya tangannya diikat. Kita mau belajar apa ya Ustazah? Iya, Salihah. Nah, kayaknya kita mau belajar apa ya? Seru sekali Ustazah. Ya Ustazah, kita mau belajar apa? Iya nak, kita hari ini mau belajar tentang fikih puasa. Oke, kita lanjut. Ustazah Ani, dalam berpuasa itu kita itu mau belajar apa ya Ustazah ya? Apa aja ya Ustazah yang kita belajar hari ini? Iya nak, hari ini Ustazah kita mau belajar yaitu pertama tentang makna puasa, yaitu tentang dasar hukum puasa, tentang keutamaan puasa, tentang hikmah puasa, tentang rukun puasa, tentang syarat sahnya puasa, tentang sunnah-sunnah puasa, tentang yang tidak diperbolehkan. Siapa yang berpuasa? Ya, siapa yang diperbolehkan tidak berpuasa? Dan yang terakhir, pembatal-pembatal puasa. Iya Ustazah ya. Ustazah, kita lanjutkan Ustazah. Ustazah, makna puasa itu apa sih Ustazah ya? Iya nak salihah cantik dan salihah semuanya. Makna puasa itu dalam bahasa, ini adalah dalam bahasa Arab nak ya, itu maknanya adalah asyam atau asaum. Nah, asyam itu artinya al-imsak, dan al-imsak itu adalah artinya menahan diri. Menahan diri Ustazah. Menahan diri marah ya. Iya, saya lihat cantik. Menahan diri dari apa ya? Oke. Lah, menahan diri dari apa? Oke, puasa itu menahan diri dari makan, minum, dibatasi waktunya sayangku. Dan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa nak. Lah, itu semuanya dilakukan mulai dari fajar sidik sampai dengan terbenamnya matahari. Itu ya Ustazah. Iya, Salihah cantik. Gitu ya. Mudah bukan sayangku? Lah, maksudnya dengan itu ya, sedang secara istilah yaitu asyam artinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, paham? Sorry ya semuanya. Terima kasih Ustazah, baru ngerti saya. Oke, kita lanjutkan nak ya. Ustazah, dasar hukum itu apa ya Ustazah ya? Iya nak, salihah cantik dan salihah semuanya. Dasar hukum itu yang melandasi kita berpuasa. Apa dasarnya kita berpuasa? Yuk kita lanjutkan nak ya. Hukum puasa itu adalah wajib, harus dilaksanakan salihah. Harus ya, harus dilaksanakan. Nah, apa yang mendasari kita berpuasa itu wajib? Yaitu yang pertama, dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 183.
Coba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Maksudnya sudah, iya nak salih-salihah, bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, Allah memanggil hanya orang-orang yang beriman saja. Diwajibkan, wajib berpuasa seperti orang-orang terdahulu kita. Agar apa salih-salihah? Agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi ini diwajibkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Allah menyuruh kepada orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman aja. Oke, agar bertakwa. Oke. Dan berikutnya adalah bahwa kewajiban berpuasa itu yaitu dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini coba ya nak ya. Lagi. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjal wa saumi Ramadan. Maksudnya sayangku, ya, Islam itu dibangun atas 5 rukun, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, berhaji, dan berpuasa. Ada 5 rukun Islam, nak. Paham salih-salihah? Ya Ustazah. Itu ya Ustazah ya. Iya nak salih-salihah. Lanjutkan ya. Utamaan puasa itu apa ya Ustazah ya? Apa utamanya berpuasa itu Ustazah? Iya salih-salihah cantik. Yuk kita lanjutkan dulu ya. Yang pertama yaitu puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Umamah al-Bahili, "Alaika bisyami wa innahu la mislalahu." Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Jadi nggak ada tandingannya salih-salih ibadah puasa itu. Ibadah yang nomor 1. Ya, pemenang nomor 1. Oke, paham ya? Ini ya keutamaan puasa yang pertama. Kita lanjutkan. Yang kedua, Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Yaqulullahu azza wa jalla kullu amali ibni adama lahu ila syiyamu wa huwa li wa anna ajzi bihi. Allah azza wa jalla berfirman, setiap amal manusia itu bagi dirinya kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Maksudnya sudah, ya salihah. Maksudnya begini, bahwa Allah ini berfirman, ya. Allah berfirman dalam hadis ini ya, nak, ya, bahwa semua amal ibadah manusia itu untuk dirinya sendiri, kecuali 1, puasa. Puasa itu untuk aku di sini ada untuk Allah. Dan Allah akan memberi balasan pahalanya. Langsung, jadi pahala langsung diberikan oleh dari Allah SWT untuk kita yang berpuasa. Oke, jadi salih-salihah yang ingin, siapa yang ingin mengharapkan pahala langsung dari Allah? Puasa. Oke, nak? Kita lanjutkan. Keutamaan yang ketiga, yaitu puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Salih-salihah. Yang pertama, yaitu sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang ada
yang ia rasakan selama puasa. Oke, paham ya? Kita lanjutkan Nak ya. Utamanya keempat, ya, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Dari hadis riwayat Ahmad Tabrani. Asyamu wal Qur'anu yasfa'ana lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Jadi dengan puasa itu akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Nah, ya, dapat memberikan pertolongan, ya. Puasa itu menolong kita dari kiamat kelak. Oke, nah syafaatnya. Oke, itu ya, nah. Oke, lanjutkan ya. Utamanya kelima, ya, itu orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar sekali. Nah, itu ya dari surat Al-Ahzab, ya, Al-Quran surat Al-Ahzab 35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah SWT. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Paham ya, sorry ya? Nah, jadi dalam surat Al-Ahzab, ya, bahwa siapa yang berpuasa, ya, dari sudah banyak jadi ya, tadi penekanan dari yang puasa, siapa yang berpuasa, nah, ya, ini siapa laki-laki perempuan yang berpuasa, nah, ini penekanannya di sini saya, karena Allah akan menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Yuk, kita puasa. Oke, lanjutkan ya. Dan yang keenam, ya, salih-salihah, puasa adalah perisai dari api neraka. Ya. Ini ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, Asyamu junnah, puasa adalah perisai, ya, yaitu pelindung kita, ya, dari api neraka, sayang. Ya. Ini dari hadis riwayat Bukhari, Muslim, ya. Jadi puasa adalah perisai yang melindungi kita, ya, yang melindungi kita. Oke, paham sekali ya? Dari apa? Dari api neraka. Oke, kita lanjutkan. Nah. Yang ketujuh, ya, salih-salihah, puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, di surga ada 8 pintu, di antaranya adalah yang dinamakan Ar-Ra'iyat. Tidak ada yang bisa masuk kecuali orang-orang berpuasa. Ini yang benar. Iya, salihah cantik. Jadi ada satu pintu surga. Ada 8 pintu ya, salihah. Surga itu ada 8 pintu. Salah satunya itu adalah namanya Ar-Ra'iyat. Ya. Pintu surga Ar-Ra'iyat ini, ya, hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Jadi siapa yang berpuasa pasti bisa masuk surga, masuk melalui pintu Ar-Ra'iyat. Oke, lanjutkan. Hikmah puasa, apa ya istilahnya hikmah puasa itu, saudara? Iya, nah, hikmah puasa itu yang pertama, puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah, yaitu cara, ya, puasa adalah cara kita memperkuat keimanan kita, mengkokohkan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Cara untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kedua, puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, ya. Puasa adalah membuat nikmat, merasa nikmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Oke. Nah, ketiga yaitu mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Jadi, salihah,
Berpuasa itu mendidik manusia. Ya, Allah mendidik kita. Ini Allah mendidik kita. Mengendalikan diri kita. Dari apa? Dari keinginan, dari kesabaran. Nah, jadi orang yang memiliki kesabaran, ya, yang luar biasa, ya, bisa menahan, itu ada menjadi orang yang hebat, yang luar biasa. Oke, berikutnya. Yang keempat hikmahnya, puasa menahan laju godaan syaitan. Jadi menahan laju godaan syaitannya. Karena apa, sekali-sekali ya? Syaitan itu selalu menggoda manusia, ingin menjerumuskan manusia, ya, ingin mengajak manusia bisa jadi temannya di neraka kelak. Jadi bagaimana puasa itu menahan diri dari godaan syaitan. Oke. Ya, selanjutnya yang kelima yaitu puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Jadi hikmahnya bahwa kita puasa, ya sayangku, karena kita itu merasakan lapar, kita merasakan haus, ya mungkin kita bisa merasakan orang-orang yang tidak bisa makan, orang-orang yang tidak bisa minum, ya nak ya, karena keterbatasan, kemiskinannya, kita merasa oh seperti ini ya rasanya orang itu kalau nggak punya. Bagaimana kita akhirnya kita ada empati, rasa timbul iba, sehingga kita selalu menjadi orang yang penyayang kepada siapa, terutama kepada orang-orang yang kekurangan, orang yang miskin. Oke. Yang berikutnya yaitu puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan sehat. Nah, jadi puasa sayangku ibaratnya mesin, ya, tubuh kita adalah mesin, ya. Mesin itu kan tidak bisa bekerja terus toh, makan terus kan ya. Kita ibaratnya mesin tubuh kita itu ya harus berhenti, ya, istirahat dulu tubuhnya, istirahat dulu ya, agar apa? Elemen-elemen yang tidak baik, ya, elemen yang tidak baik yaitu yang tidak baik untuk tubuh kita, nah, ya, dibersihkan lewat puasa ini, dibersihkan, ya. Agar apa, nak? Agar tubuh kita sehat, ya. Itu, oke. Inilah hikmahnya puasa, sayangku. Ustazah, rukun puasa itu apa sih, Ustazah? Iya, nak, salihah cantik. Rukun puasa itu adalah yang kita lakukan pada saat puasa, yang harus kita lakukan pada saat puasa. Apa yang harus kita lakukan pada saat puasa? Yang pertama, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, yaitu menepati rentang waktu puasa. Ya, jadi ada dua rukunnya ya, nak ya. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan menepati waktu. Waktunya kapan itu, sayangku? Antara setelah fajar sidik, ya, sampai dengan terbenamnya matahari. Oke, sayangku, paham ya? Oke, ini adalah rukun puasa. Oke, kita lanjutkan. Syarat-syaratnya puasa itu apa ya, Ustazah? Iya, nak. Syarat-syaratnya puasa yaitu yang pertama yaitu beragama Islam. Ya, orang yang beragama Islam. Yang kedua yaitu yang sudah balik atau sudah dewasa. Oke. Kalau masih anak-anak itu namanya belajar. Yang sudah balik itu sudah wajib. Oke. Yang ketiga yaitu mukim atau tidak sedang safar atau tidak berpergian. Orang yang mukim, orang yang berada di rumah, ada tempat tinggal, tidak dalam berpergian. Oke. Yang keempat yaitu untuk para wanita atau perempuan harus suci dari haid dan nifas. Oke. Berikutnya yang kelima yaitu kuat, ya, kuat puasanya, bisa kuat puasa. Oke, paham ya? Kemudian yang keenam, ya sayangku, yang keenam adalah niat. Niat itu ada dalam hati kita, nak, ya. Allah tahu apa yang dalam hati kita.
Kita harus niatkan kita puasa. Ya, ya. Pada saat bulan suci Ramadan telah tiba, ya, aku niat puasa 1 bulan penuh. Aku niat puasa. Itu yang penting adalah niat dalam hati kita. Lah sayangku, kalau apa itu kurang kurang ya biar lebih apa itu biar lebih ini dia dalam hati itu juga apa diucapkan dengan lisan kita nggak apa-apa ya dengan lisan kita tapi ya niat itu ada dalam hati Rasulullah mengatakan niat itu ada dalam hati kita. Nah untuk lebih ini umpamanya aku niat dia puasa 1 bulan penuh ya diniatkan lewat lisannya ya itu juga bisa nak ya dengan niatnya seperti ini ya nawaitu sauma sahri ramadana kullihi lillahi ta'ala ya bahwa aku bersaksi berpuasa sebulan Ramadan seluruhnya karena lillahi ta'ala. Nah, jadi ini di awal Ramadan kita ucapkan ya selesai, nggak ada lagi niatnya. Oke, berikutnya ada lagi nak, yang puasa itu niatnya setiap hari dilafalkan, ya setiap hari dilafalkan, ya niat tadi setiap hari dilafalkan, itu niatnya seperti ini. Nawaitu soma ghodin an adaid, ya fardi sahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala bahwa aku berpuasa esok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini agar Allah karena Allah Ta'ala. Oke. Jadi yang terpenting adalah niat ada dalam hati kita. Oke. Inilah ada 6 ya, ada 6 syarat sahnya puasa. Paham salihah? Iya, sudah. Nanti sudah. Oke. Lanjutkan. Sudah puasa itu apa ya maksudnya aku nggak ngerti iya sayangku sudah puasa sudah dulu ya nak ya sudah itu apabila kita mengerjakan sesuatu ya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan apabila kita tidak mengerjakan kita tidak mendapatkan apa-apa sayangku jadi apabila mengerjakan hal-hal yang disunahkan ya maka kita mendapatkan pahala dari Allah. Dan jika kita tidak mengerjakan, kita tidak mendapat apa-apa. Oke. Nah, jadi kalau sudah puasa itu sesuatu atau hal kita mengerjakan sudah puasa ini, ya kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Jika kita tidak mengerjakan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, paham sayangku? Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Bahwa sudah puasa itu nah, apa saja ya? Oke. Yang pertama sayangku, kita segerakan berbuka nah, ya. Apabila kita sudah mendengar azan, Allahu Akbar, langsung dah ambil makanan yang manis nah, ya. Karena apa sayangku? Ya sunahnya Rasulullah itu makan yang manis. Rasulullah makan 3 kurma pada saat berbuka ya. Nah, kalau nggak ada kurma, bisa teh manis, bisa cola, bisa kacang hijau manis, berhasil. Pokoknya hal yang manis. Oke. Dan ingat sayangku, pada saat berbuka, kita harus juga berdoa, nak. Doa buka puasanya gimana? Oke. Ini doa buka puasa. Ya, yang diajarkan oleh Rasulullah. Oke. Yaitu begini sayangku. Zahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Artinya sayangku, rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insya Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin sayangku, ini yaitu sunnah puasa yang pertama ya, yaitu kita segera berbuka puasa dengan yang manis-manis dan ingat harus berdoa. Oke. Yang kedua yaitu kita makan sahur nak sayangku ya. Subhanallah cintanya
Allah dan Rasulnya pada kita disunahkan sahur. Makan sahur. Makan sahur itu makan di waktu malam, ya, di tengah malam hari, ya, jam 3, ya, jam 3 yang paling baik ya, sunahnya puasa, sunahnya sahur, ya, itu kita mengakhiri sahur kita, yaitu jam 3, setengah 4, mendekati apa, mendekati imsak, ya. Oke, ini ya saya jadi apa, ibaratnya tanya Rasulullah pada kita disunahkan untuk sahur, ya, ditanya Allah dan Rasulnya, kita ibaratnya kita itu sarapan dulu, sebelum kita berpuasa. Subhanallah, ya. Ini kita sudah, ya, makan sahur. Oke, yang berikutnya, ya, yaitu kita perbanyak membaca Al-Quran, mengaji, ya, perbanyak, ya, kita membaca Al-Quran, ya, kan, ya, mengaji. Oke. Dan yang keempat yaitu sayangku, kita berbanyak berbuat kebaikan, banyak berbuat kebaikan. Apa saja contohnya berbuat kebaikan itu? Ya, yang pertama kita banyak berinfak, berbagi, bersedekah. Kemudian kita sholatnya tepat waktu, ya. Kemudian banyak berdoa, banyak berdoa kepada Allah. Mengawal makan kita, pada saat kita ditahan, aku puasa, aku ditahan, keinginan kita keinginan makan, minum ditahan. Ini kita mengawal puasa kita, mengawal makan kita. Oke, berikutnya saya yaitu perbanyak sholat malam, sholat lail, yaitu dengan tarawih, ya, dengan tarawih, ya, saya. Nah, kemudian kita kawal juga dengan kawal tidur kita, jangan kecil. Tidur itu pahalanya banyak, ya. Tapi kalau banyak tidur, kita pahalanya sedikit, sayangku. Jadi kita perbanyak sayangku? Kita berbanyak berbuat baik. Tidurnya sedikit, ya. Walaupun tidur itu berpahala, ya, sunnah juga daripada kita berbuat yang tidak baik, ya, sayangku. Ya, nggak apa-apa kita tidur, itu pahala. Oke. Itu sunahnya. Oke. Kemudian sayangku, kita perbanyak meluangkan waktu yang ada itu dengan hal yang baik, ya. Apa itu waktu yang ada kita manfaatkan sebaik-baiknya, sayangku, ya. Nah, yang kemudian yang berikutnya kita perbanyak mendalami ilmu-ilmu agama. Kita perbanyak membaca tentang tentang agama Islam, ya. Tentang fikih Ramadan, seperti ini, sayangku, kita berbanyak, ya. Kemudian kita juga mendengarkan Al-Quran, itu juga sunnah, ya. Pahalanya luar biasa, sayangku. Oke. Inilah sunnah-sunnah, ya, dalam berpuasa. Oke, kita lanjutkan, sayangku. Yaitu yang berikutnya, sayangku, yang diperbolehkan tidak berpuasa. Ada yang tidak diperbolehkan berpuasa, katanya wajib. Iya, salih-salihah. Iya, memang wajib puasa itu. Tapi subhanallah cintanya Allah, ya, dan Rasulullah, ya, ada yang diperbolehkan tidak puasa. Siapa saja yang diperbolehkan tidak berpuasa? Yang pertama yaitu orang yang sakit, orang yang sakit nggak kuat puasanya. Kalau sakit itu sakitnya tambah parah. Kalau orang sakit itu tambah mati, ya, maka ini boleh tidak berpuasa, diperbolehkan tidak puasa. Karena apa? Karena tubuhnya kalau berbuat puasa, tubuhnya sakit, sakitnya tambah parah, maka boleh tidak berpuasa, diperbolehkan tidak berpuasa. Nanti kalau sehat bisa mengkodok, mengganti di bulan-bulan berikutnya. Oke, sayangku. Yang berikutnya, sayangku, yang kedua yaitu orang yang sedang safar.
Orang yang safar itu adalah orang yang sedang bepergian, orang dalam perjalanan. Itu dibolehkan tidak berpuasa. Nanti kalau sudah apa itu bermukim ya 3 hari di tempat itu maka wajib puasa. Nah kalau tapi dalam perjalanannya itu boleh tidak berpuasa. Nanti bisa mengkodok atau mengganti di bulan-bulan berikutnya. Oke, mengganti puasanya di bulan berikutnya. Oke, sayangku. Berikutnya yaitu uh, uh, orang yang sudah tua renta, nah, ya, itu diperbolehkan tidak puasa. Kalau sudah tua renta nggak kuat untuk puasa, kasihan, maka boleh, ya, diperbolehkan tidak puasa. Tapi kalau sudah masih kuat ya enggak. Kalau masih kuat ya berpuasa. Tapi kalau sudah tua renta, ya nggak kuat, nah nggak apa-apa, diperbolehkan tidak puasa. Oke, saya ke berikutnya, nah, yaitu ibu hamil dan menyusui, ya, itu diperbolehkan tidak puasa. Kenapa kok tidak diperbolehkan? Karena apa sayangku? Karena di dalam tubuh ibu yang sedang mengandung itu ada janin, ada adik bayinya, ya. Kalau nanti tidak makan, kasihan adik bayinya, ibunya lemes, adik bayinya lemes, mempengaruhi kandungannya. Diperbolehkan tidak puasa. Tapi kalau ibunya kuat dan adik bayinya juga sehat, di dalam perutnya nggak apa-apa puasa. Tapi diperbolehkan tidak puasa. Oke. Nah, kemudian sayangku, ibu yang menyusui adik bayi, ya kan kalau ibunya itu nggak makan, air susunya kan, air susu ibu kan nggak menghasilkan air susu kalau nggak ada makanannya, itu nggak makan, maka diperbolehkan tidak puasa. Nah, nanti mengganti di waktu yang lainnya. Oke, sayangku. Dan berikutnya yaitu orang yang bekerja keras, fisiknya pekerjaannya sangat keras sekali. Ya. Kalau dia nggak kalau puasa dia nggak bisa kerja, boleh nanti diganti di hari berikutnya. Oke, saya tuh daca, oh ya ingat, nah, untuk juga boleh yang sakit berkepanjangan ya, sakitnya agaknya agak sulit untuk itu ya, sulit untuk mengkodok, nak ya. Maka seperti orang yang renta sulit mengkodok itu bisa bayar fidyah, ya, bisa membayar fidyah, ya, yaitu memberi makan, ya, kepada orang, ya, setiap hari memberi makan pada orang, ya. Ya, itu saya tuh ya. Ini ya yang diperbolehkan tidak puasa. Oke, kita lanjutkan Caku ya. Betul-betul puasa saja Ustaz ya. Ya nak, kalian cantik. Sekarang pembatal puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu nak? Oke, yang membatalkan puasa yaitu yang pertama yaitu makan minum dengan sengaja nak. Ya, makan minum sengaja. Itu puasanya batal sayangku. Oke, yang berikutnya yaitu muntah dengan sengaja, nak. Muntah dengan sengaja. Ya, yang kedua. Dan yang ketiga yaitu mengeluarkan mani. Ya, mohon maaf sayangku, saling-saling yang hebat. Ini untuk anak laki-laki, orang laki-laki yang sudah dewasa atau balik ya. Karena orang laki-laki ya yang sudah dewasa atau sudah balik ya, itu alat reproduksinya sudah berfungsi. Nah, ya. Alat reproduksi sudah berfungsi ya, itu nanti bisa mengeluarkan mani. Ya, lah tapi ini mengeluarkannya dengan dipaksa, maka tidak boleh. Oke, sayangku, ya. Mohon maaf ya, ini untuk laki-laki yang sudah dewasa atau sudah balik. Maaf ya, tidak boleh mengeluarkan mani. Oke. Yang berikutnya sayangku, yaitu
Ini kalau tadi untuk laki-laki, kalau ini untuk perempuan sayangku, untuk perempuan yang sudah dewasa, ya, itu uh, alat reproduksinya sudah berfungsi, ya, maka perempuan yang sudah dewasa itu mengalami haid atau menstruasi 1 bulan itu sekali, ya, siklusnya sekali dalam 1 bulan, ya, mengeluarkan darah haid, ya. Nah, pada saat menstruasi itu tidak boleh berpuasa, ya, paham ya sayangku? Atau ibu yang baru melahirkan mengeluarkan darah nifas tidak boleh berpuasa atau puasanya batal sayangku, ya. Perempuan yang haid atau menstruasi puasanya batal, ibu yang nifas puasanya juga batal. Oke sayangku, berikutnya nah, yaitu ini juga untuk ayah bunda, ini untuk suami istri, ya. Jika berjima atau bersetubuh maka puasanya batal sayangku. Oke. Berikutnya yaitu orang gila atau murtad puasanya batal. Orang gila puasanya batal sayangku. Orang murtad bukan Islam puasanya batal. Berikutnya sayangku yaitu memasukkan sesuatu ke rongga badan kita, yaitu memasukkan ke rongga tubuh kita, ya, rongga badan, di hidung, mulut, telinga, ya, hal-hal yang apa itu lubang-lubang rongga-rongga yang ada jelas rongganya itu, ya, itu batal puasanya kalau memasukkan sesuatu. Oke, inilah hal-hal yang membatalkan puasa sayangku. Ya paham dah? Oke, kita lanjutkan ya. Sudah selesai Ustazah. Alhamdulillah, terlihat cantik. Sudah selesai kan? Alhamdulillah. Inilah ya apa bahasan kita hari ini yaitu tentang fikih puasa di bulan Ramadan. Ya, semoga kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan memperbanyak pahala-pahala, dengan banyak kebaikan-kebaikan, agar Allah memberikan banyak pahalanya pada kita. Karena apa sayangku? Karena Allah memberikan pahala kita langsung, Ustazah. Iya sayangku. Dan kita dan dengan puasa kita menjadi tameng. Kita bisa menjadi tameng kita masuk ke neraka. Kita bisa melindungi tubuh diri kita dari masuk neraka. Dan dengan puasa kita bisa masuk ke surga di pintu Ar-Rayyan. Subhanallah sayangku. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang takwa. Ya, alhamdulillah sayangku. Insya Allah itu dulu dari Ustazah Hani. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf dari Ustazah Hani. Dan selalu tetap semangat. Selalu minta doa bersama ayah bunda. Membuat ayah bunda tersenyum. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.